Assalamualaikum semuanya. Biasanya kalau kekerasan kayak pemukulan, pembacokan dan lain-lain itu biasanya dilakukan di tempat sepi untuk menghindari saksi mata, menghindari orang-orang di sekitarnya. Tapi lain halnya di Vrindavan, tepatnya di distrik Bundi, Rajasthan, negara bagian barat laut India. Seorang pria mencangkul kepala seseorang di depan umum saat ada banyak orang, saat ada acara besar lagi. Dan kebetulan ada yang ngepas videoin kejadian itu. Kejadian itu terjadi pada 23 April 2024 saat merayakan acara Hanuman namanya, semacam acara budaya atau keagamaan di sana. Video asli dari kejadian itu berdurasi 50 detik yang direkam pada malam hari di sebuah tempat kayak acara nikahan kalau di Indonesia. Terlihat seorang wanita baju hijau sedang menari di atas panggung dan beberapa orang sedang duduk menonton. Dalam tarian itu, datang seorang pria dari belakang panggung masuk dengan membawa kapak. Dia langsung mendatangi seorang pemuda yang lagi duduk menonton tarian. Si pria dengan kapak lalu memukulkan kapak itu tepat ke kepala pria yang duduk dan membelah kepalanya dalam satu kali pukulan. Setelah itu, dia menarik lagi kapaknya yang menancap ke kepala korban lalu lari dari sana. Karena serangan itu, korban langsung terjatuh bersimbah darah. Ada suara teriakan dan jeritan di atas panggung. Dalam kegelapan kamera, videonya pun berakhir. Gini ya kalau Vrindavan, penyerangannya terang-terangan di depan umum. Tapi apa motifnya ya? Orang ini bisa ngelakuin hal kayak gitu. Kira-kira hal apa yang bisa membuat orang melakukan hal seperti itu? Apa kira-kira alasannya? Betul sekali, kalian betul sekali. Motifnya adalah karena dendam pribadi. Setelah saya cari tahu, pria yang bawa kapak ke panggung itu bernama Tehraj Gurjar. Dan yang jadi korban adalah Banwari Lalmena. Setelah serangan itu, ternyata Banwari ini masih bisa diselamatkan karena orang-orang langsung bawa dia ke rumah sakit yang jaraknya emang deket. Walaupun dampaknya si Banwari ini kena gangguan saraf yang parah. Dan ternyata kinerja polisi dalam kasus ini itu nggak kayak di film-film India yang datangnya telat. Polisi dengan sigap langsung mendatangi TKP dan ngelakuin penyelidikan. Tehraj sempat buron, tapi polisi bisa nangkep dia pada akhirnya. Setelah ditangkap, barulah motif dari Tehraj ini terbongkar. Jadi awalnya dendam itu bisa terjadi akibat kecelakaan troli traktor di kawasan Gendoli pada 18 Juni 2023. 2 orang tewas dalam kecelakaan itu, termasuk istri Tehraj. 10 orang lagi mengalami luka-luka dan mereka semua juga dari keluarga Tehraj. Jadi anggota keluarga Tehraj saat itu mutusin untuk jalan-jalan keliling desa dengan naik troli traktor. Troli traktor itu milik Banwari dan Banwari juga lah yang nyetirin traktor saat itu. Jalan-jalanlah mereka ini ya kan. Jalan di desa mereka ini berbukit-bukit. Saat traktor mau nurunin salah satu bukit, trolinya ini terbalik, nyungsep jatuh sampai ke bawah. Istri Tehraj meninggal di tempat karena badannya ketimpa troli, sedangkan satu saudaranya meninggal di rumah sakit. Setelah kecelakaan itu, Tehraj marah pada Banwari yang saat kejadian dialah yang mengemudikan troli. Dugaan Tehraj adalah Banwari itu sengaja mendorong traktor ke bawah bukit sampai terbalik yang menyebabkan istrinya meninggal. Tehraj nyari kesempatan untuk menyerang Banwari, tentu saja untuk membunuhnya. Hingga pada perayaan Hanuman pada Selasa malam itu, Banwari dipukul kepalanya dengan kapak oleh Tehraj. Karena kejahatan yang dilakukan, Tehraj divonis 7 tahun penjara. Sedangkan Banwari bisa selamat tapi mengalami kerusakan saraf otak yang cukup parah. Menurut saya, si Tehraj ini harus diberi pengertian bahwa kecelakaan itu memang tidak disengaja. Tapi kalau emang tidak disengaja, karena kalau dia tetap nganggep Banwari itu adalah pelaku yang sengaja melakukan itu, bisa-bisa kalau Tehraj ini udah keluar dari penjara, Banwari ini bisa disikat lagi. Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan nemuin kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.